Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Yang dengan rahmat dan karunia-Nya sematalah sehingga kita masih mampu untuk menjalani berbagai aktivitas kehidupan kita, baik itu berupa aktivitas-aktivitas yang sifatnya ibadah maupun aktivitas yang sifatnya manusiawi duniawi kita semata. Dan tak lupa juga kita senantiasa bersalawat kepada kecintaan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah qudwatun hasanah, adalah teladan bagi kita, adalah contoh yang terbaik bagi kita sekalian dalam rangka menjalani kehidupan kita ini, baik itu dalam kaitannya urusan-urusan kehidupan dunia dan lebih-lebih lagi dalam kaitannya dengan urusan-urusan akhirat kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini pada hakikatnya adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memilah-milah siapa di antara kita ini yang masih tetap menjadi orang yang senantiasa berada di atas jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ataukah lewat ujian tersebut kita termasuk orang-orang yang justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Mulk yang mungkin sebagian kita sudah sama-sama hafal,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang menjadikan kematian, menjadikan kehidupan ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, siapa di antara kita ini yang paling baik amalannya. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui akhir kehidupan kita? Tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui awal dan akhir kehidupan kita. Tapi kemudian ujian-ujian dan cobaan-cobaan kehidupan ini memberikan kita berbagai pilihan. Pada hakikatnya memberikan kita kesempatan bahwa apakah kita nantinya menjadi orang yang terselamatkan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah memang akhir kehidupan kita adalah akhir yang buruk. Dan itu akan dibuktikan melalui bagaimana kita menjalani kesempatan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Jadi kehidupan ini hakikatnya adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan hal itu. Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Kita akan diuji dengan berbagai ketakutan. Kita akan diuji dengan rasa lapar, kelaparan. Kita akan diuji dengan wanaqsim minal amwal, dengan kekurangan harta. Bahkan dengan kehilangan nyawa. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris shabirin. Maka berikanlah berita gembira kepada orang yang bersabar dengan ujian kehidupan tersebut. Akan tetapi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti ketika kita merasakan berbagai kesulitan dan kesusahan ketika dalam menjalani berbagai kehidupan kita, itu bukan semata-mata bahwa Allah Subhanahu wa taala sementara menguji dan memberikan cobaan kepada kita. Akan tetapi bisa jadi datangnya berbagai kesusahan, kesulitan, atau berbagai hal-hal yang kita tidak sukai di dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa jadi itu buah dari apa keburukan yang telah kita lakukan selama hidup kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma asabaka min musibatin famin nafsik. Apa saja musibah yang menimpamu, sesungguhnya itu datang dari dirimu sendiri. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, wa ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin, barang siapa yang merasakan kebaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menjumpai dan merasakan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, itu berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepadanya. Dan sebaliknya ketika dia merasakan keburukan-keburukan, kesusahan-kesusahan, itu sesungguhnya juga datang dari dirinya sendiri. Jadi tidak semestinya kita senantiasa terburu-buru mengatakan bahwa kita ini sementara diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala,
ketika berbagai keburukan menimpa kita, ketika berbagai kesusahan-kesusahan hidup menimpa kita, tapi sejatinya kita senantiasa bermuhasabah. Seharusnya kita senantiasa mengintrospeksi diri kita bahwa bisa jadi berbagai keburukan, kesusahan hidup. Karena kesusahan hidup itu macam-macam. Bisa jadi sempit rezekinya. Bisa jadi dia senantiasa ditimpa sakit atau penyakit. Bisa jadi dia tidak merasakan kenyamanan di tengah keluarganya. Bisa jadi banyak proyek bisnisnya tidak jalan. Bisa jadi dia di kantor kemudian urusan-urusan kantornya selalu mentok. Dan berbagai macam kesusahan-kesusahan dan kesulitan yang kita tidak sukai. Maka senantiasa kita harusnya mengintrospeksi diri kita. Karena bisa jadi itu merupakan buah dari berbagai keburukan dan kesusahan yang juga kita lakukan, baik kepada diri kita sendiri ataupun juga kepada orang lain. Dan bahkan kepada lingkungan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertegas, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sungguh telah nampak kerusakan di permukaan bumi dan di lautan akibat perbuatan tangannya manusia. Liyudhikahum ba'dalladzi ma amilu la'allahum yarji'un. Supaya mereka juga merasakan buah tangan mereka sendiri. Jadi berbagai musibah, kesusahan, kesulitan yang menimpa kita atau dalam urusan-urusan kita selalu tidak jadi, selalu terkansel misalnya, maka bisa jadi itu merupakan buah dari hasil jerih payah kita selama ini yang senantiasa melakukan keburukan, senantiasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menimbulkan kesusahan-kesusahan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang suka melepaskan kesusahan seorang muslim di dunia ini, maka Allah juga akan melepaskan kesusahan dirinya di dunia ini dan nanti di akhirat. Artinya kebalikannya, barang siapa yang juga suka menyusahkan orang lain, maka Allah juga akan menyusahkan dirinya. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita senantiasa mengintrospeksi dan bermuhasabah. Apakah selama ini kita sudah menjalankan berbagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita banyak menuntut kepada Allah? Apakah selama ini kita sudah memperlakukan setiap orang dengan kebaikan? Ataukah kita ini selama ini dikenali orang yang suka menyusahkan orang lain? Ya, sebagaimana ungkapan sebagian kita terkadang senang melihat orang susah, dan kita susah ketika melihat orang senang. Maka bisa jadi akibat daripada semua itu, Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan menyulitkan dan memberikan kesusahan-kesusahan dalam berbagai urusan-urusan kehidupan kita. Dan yang lebih parah lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhi diri kita dengan menyusahkan kita untuk senantiasa melaksanakan berbagai kewajiban kita kepada Allah. Mungkin kita sudah mulai susah datang ke masjid. Mungkin kita sudah mulai susah bangun tengah malam. Mungkin kita mulai susah juga bersedekah. Mungkin kita juga mulai susah mendapatkan teman yang baik. Mungkin kita juga mulai susah merasakan kesusahan di tengah keluarga kita. Maka mari kita mengintrospeksi diri kita. Boleh jadi selama ini kita juga menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga menyusahkan orang lain, lalu kemudian Allah membalas dengan berbagai kesusahan yang kita hadapi. Oleh karenanya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memperbaiki berbagai ibadah atau ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Marilah senantiasa kita mengintrospeksi dan bermuhasabah kembali, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan satu-satunya untuk senantiasa memperbaiki kehidupan kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah salah seorang ulama, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika di eranya beliau, ya ada suatu kaum yang menghadapi paceklik, menghadapi musim yang dimana sangat susah mendapatkan makanan. Sawah-sawahnya, kebun-kebunnya susah menghasilkan. Maka ada orang yang bertanya kepada beliau, apa yang harus dilakukan oleh kaum tersebut? Apa yang harus kami lakukan? Maka yang paling pertama beliau sarankan dan nasihatkan adalah hendaknya kaum tersebut banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini izinkan saya untuk mengingatkan kembali terutama kepada diri saya dan kepada kita sekalian untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang terbaik ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Lalu kemudian jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan kuantitas serta memperbaiki kualitas daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita mengoreksi diri kita sendiri. Sudah sejauh mana kita menjalankan berbagai ubudiyah kita, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini, kehidupan yang kita jalani ini pada hakikatnya adalah untuk menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Maka hakikat kehidupan kita ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sisinya. Lalu kemudian marilah juga kita senantiasa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Marilah kita memviralkan yang namanya saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan, terutama di tengah keluarga kita sendiri. Kita semua ini adalah laki-laki, kita ini adalah pemimpin di tengah keluarga kita. Maka kita adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap baik buruknya keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melalui usaha, melalui ibadah kita senantiasa meridhoi dan memberikan taufiknya kepada kita. Mari sama-sama kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.